Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini, pada pagi hari menjelang siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan pemaparan aksi nyata modul 14 diseminasi budaya positif oleh Ardina Dewi Sari SPD SDN 1529771 CGP angkatan 10 Tapanuli Tengah. Dengan ini mari kita dengarkan pemaparan teman kita, dan pemaparan ini dimulai. Baik, terima kasih saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi nafas kehidupan, kita berkumpul di tempat ini. Terima kasih saya ucapkan buat Ibu Kepala Sekolah yang telah membuka diskusi kita hari ini, dan terima kasih juga saya ucapkan kepada rekan-rekan sejawat. Hari ini saya akan mempresentasikan aksi nyata modul 14 diseminasi budaya positif. Oke, perkenalkan di sini ada fasilitator saya yaitu Bapak Tony Ria, dan pengajar praktek saya itu Tulus Amanalu, dan saya sendiri CGP angkatan 10. Nah, untuk itu Bapak Ibu, sebelumnya di sini yang pertama sekali ada 8 konsep inti budaya positif, di mana dari penjelasan nanti saya bahwa ke-8 ini saya akan terapkan, saya akan jelaskan mulai dari yang pertama adalah perubahan paradigma positif, yang kedua disiplin positif, dan yang ketiga nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya Bapak Ibu, inilah yang nanti kita diskusikan bersama-sama. Izin Bapak Ibu, saya juga bukan menggurui, kita di sini sama-sama berdiskusi, karena seperti saya juga mengikuti CGP, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, semua sama, karena di sini kita berkolaborasi. Nah, yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru, di mana merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berorientasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil Pancasila. Boleh Ibu saya buat briefing dulu biar kita semangat Bapak Ibu untuk memulainya. Boleh Bapak Ibu berdiri dulu, kita cek-cek dulu Bapak Ibu biar semangat dulu ya. Ada di sini. Ya. Kita cek-cek ada semangatnya ya Bapak Ibu. Ya. Relaksasi, susah
karya seperti itu, jangan ngantuk dibuat PR. Oke ya Bu. Nah ini adalah pembelajaran dengan paradigma tadi dengan teori psikologi modern menunjukkan profil pelajar Pancasila. Nah profil pelajar Pancasila itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Iya, ini adalah profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada di sini ilusi, ya, sebuah ilusi di mana kita sebagai guru mengontrol murid. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan itu positif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ada di sini merubah paradigma stimulus respon pendekatan teori kontrol itu Bapak Ibu. Ada di mana stimulus respon tentang dunia dan ada teori kontrol tentang dunia. Ini ada perbedaannya di mana kalau di tentang stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama. Kalau dia di dunia itu realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian ada semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian kita lanjutkan. Nah, disiplin positif. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin, Bapak Ibu, disiplin itu berasal dari kata disiplina. Kalau dari penelitiannya ya, disiplina, di mana yang artinya itu belajar. Ya, disiplin mengacu pada disiplin dari yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Di mana sebagai kita peserta didik itu tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu, kita kan sebagai pendidik ingin murid itu memiliki disiplin dari dirinya sendiri. Ya, jadi kita menciptakan peserta didik itu yang memiliki disiplin dari dirinya sehingga dia memiliki nilai-nilai kebajikan. Ini ada nilai-nilai kebajikan, ada contoh nilai kebajikan. Yang pertama itu ada profil Pancasila yang tadi sudah dimasuk dalam paradigma, yaitu kita ingin siswa itu beriman, bertakwa. Kalau dari primary program itu ada toleransi, rasa hormat, integritas. Sedangkan 9 pilar karakter itu ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu pasti tahu apa kebutuhan kita. Boleh Bapak Ibu sebutkan kebutuhan manusia apa? Ada yang tahu Ibu? Kebutuhan manusia. Lahiriah dan rohaniah. Boleh. Yang lain? Ada Ibu? Iya, primer, sekunder, yang makan ya Ibu ya, minum ya kan, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Benar sekali ya. Jadi kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi psikologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan.
Ya, ada Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Yang pertama itu kasih sayang. Ya, kasih sayang itu di mana kita ini memiliki rasa diterima, diperdulikan. Kemudian ada bertahan hidup, ya yang dibilang Ibu Pranaya tadi adalah sekunder dan tersier, makan, pakaian, tempat tinggal. Kemudian kesenangan itu bermain. Kemudian penguasaan, harga diri, berprestasi, didengar. Kemudian kebebasan, itu adalah mandiri. Jadi menurut William ada 5 kebutuhan dasar manusia supaya kita memiliki seperti kasih sayang, bertahan hidup, kesenangan, penguasaan, kebebasan. Inilah menurut Dr. William Glasser. Nah, masuk kita ke motivasi perilaku manusia, itu ada 3. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan seperti hukuman. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini merupakan motivasi perilaku manusia. Nah, ada di situ konsep disiplin. Ada Bapak Ibu seperti hukuman, ya, dimana kita sebagai seorang guru, ya, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu biasanya memaksa, ya, murid menjadi rendah diri. Kemudian murid juga menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensinya itu ada seperti memonitoring berkelanjutan kepada murid. Kemudian murid menghormati peraturan. Kemudian ada restitusi, murid bertanggung jawab dan menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini saya ambil contoh kasus, Ibu. Di situ saya ambil satu kasus di mana ada siswa kelas 4 yang bernama Andi tidak mengerjakan PR. Kalau kita sebagai guru, hukumannya yang pertama itu guru menghukum siswa seperti hormat bendera 10 menit, kemudian guru marah, kemudian ada konsekuensinya. Guru memberikan konsekuensi seperti mengerjakan PR, kemudian guru tegas dan siswa menghormati. Sedangkan restitusinya adalah guru menyamakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati. Ya Bapak Ibu, mungkin masalah kasus ini sering kita alami ya Bapak Ibu, seperti siswa tidak mengerjakan PR. Kita memberi hukuman, ya. Ini saya ambil contohnya, hukumannya yaitu hormat bendera, ya. Tapi sebenarnya harus ada konsekuensinya dulu. Kita sebagai guru, apa yang kita terapkan kepada peserta didik? Karena kalau hukuman anak itu menjadi rendah diri seperti tadi kondisi disiplin, kemudian konsekuensinya kita bagaimana terhadap siswa. Nah, restitusinya kita sebagai orang guru menanyakan apa, ya, menanyakan masalahnya kepada siswa tersebut. Kenapa tidak mengerjakan PR? Jadi guru dan siswa itu saling menghormati, bisa bertukar pendapat seperti itu. Nah, ini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Jadi Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru itu ada 5 yang harus kita terapkan kepada peserta didik. Jadi yang pertama itu kalau penghukum, kita lihat tadi kalau kita menghukum siswa ada kasus seperti tidak mengerjakan PR, kita hukum anak itu jadi down, ya Bapak Ibu. Jadi makanya ada konsekuensinya, ada restitusinya. Nah, kalau pembuat merasa bersalah, kita seperti kenapa tidak mengerjakan PR. Nah, kalau pemantau kita lihat situasi di
kelas itu kita sebagai pemantau kepada siswa. Kalau teman kita itu bisa jadi teman, ya kita jadi teman terhadap siswa. Kemudian manajer, yaitu kita memang seorang guru haruslah jadi manajer buat siswa kita. Nah, contoh 5 penerapan posisi kontrol itu tadi saya ambil kasus siswa tidak memakai atribut upacara bendera. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau hormat bendera itu selama 1 jam itu namanya penghukum. Nah, jadi kalau berapa kali Bapak Ibu memberitahu, selalu kamu mengecewakan Bapak Ibu, itu adalah membuat merasa bersalah. Ini adalah contoh dari kasus tidak memakai atribut upacara. Kemudian kalau teman, kita posisi sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya. Sekali ini aja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Kalau kita sebagai pemantau, yaitu kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya apa? Setelah selesai upacara, kamu beli atributmu ke koperasi dan jangan diulang lagi ya. Inilah dia 5 penerapan posisi kontrol kita sebagai seorang guru dalam kasus siswa tidak memakai atribut upacara. Ya, jadi Bapak Ibu ada 5 tadi. Kita juga harus sebagai teman, pemantau. Yang terakhir adalah manajer. Ya, apakah kamu tahu kesalahanmu, nak? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Inilah kita sebenarnya sebagai seorang guru, sebagai manajer terhadap siswa. Ya Bapak Ibu. Kemudian keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Iya, kalau pembuatan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan. Ini kalau keyakinan kelas, biasanya di kelas bisa dilibatkan antara siswa dan guru dan juga ikut warga sekolah. Nah, inilah tadi salah satu contoh.
keyakinan kelas yang kami buat di kelas 1B, di mana di situ nanti siswanya kalau membuat keyakinan kelas Bapak Ibu itu jangan ada kata-kata jangan, tidak boleh, ya, jangan, tidak boleh. Nah, yang diambil itu ada kalimat positifnya. Contoh, kalau tadi misalnya jangan berantem, kita ambil di situ menghormati, menyayangi. Kemudian ada lagi anak itu bilang jangan mencuri. Nah, kalimat positifnya itu seperti jujur, ya, jujur. Kemudian jangan terlambat. Ada di situ kalimat positifnya datang tepat waktu. Itulah salah satu contoh keyakinan kelas yang dibuat di kelas 1B. Nah, inilah tadi Bapak Ibu hasil dari membuat keyakinan kelas. Yang pertama tadi menjaga kebersihan, saling menghormati, selalu jujur, patuhi aturan, menjaga keamanan. Ya, ada di sini masuk dia ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ada di sini kita sebagai guru itu adalah menstabilkan identitas, ya, di mana suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, kita harus menstabilkan identitasnya, seperti berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Jadi kalau kita menstabilkan identitas dalam kasus itu, ada dia di sini kalimat yang harus kita ungkapkan. Jangan kalau kita menstabilkan identitas, kau salah, tidak seperti itu. Kau yang bandel, kau ini. Tapi kita berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian masuk kita menanyakan keyakinan kelas. Nah, di sini ada berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, yaitu apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati, seperti apa gambaran sekolah, sebuah kelas yang ideal menurut kamu ingin menjadi orang seperti apa. Kemudian, nah inilah kasus satu yang kemarin saya buat di LMS saya, yaitu di mana kasus yang pertama adalah Hamijah berbicara kotor pada temannya. Kemudian kasus yang kedua adalah Clarissa tidak membawa buku pelajaran bahasa Indonesia. Ya, inilah pada saat saya membuat restitusi, di mana siswa yang bernama Amijan kenapa
Iya, di situ kadang kita sebagai seorang guru, kalau ada siswa yang seperti ini, kita selalu memberi hukuman ya Bapak Ibu. Kadang sebenarnya kalau dalam segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama kita harus menstabilkan identitas, kemudian membuat keyakinan kelas, dan ketiga adalah kita harus menyelesaikan masalahnya di situ. Nah di sini ya. Nah dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, standar sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya itu kita sebagai manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi kita sebagai seorang pendidik kita harus bisa menjadi manajer, ya Bapak Ibu. Jadi kita bukan seperti, sebenarnya sulit kalau kita membuat seperti itu. Ibaratnya kita harus lembut, ya. Jangan siswa itu dihukum. Sebenarnya kan kalau kita tidak hukum siswa itu pasti akan mengulang kesalahan lagi. Tapi kalau mengikuti dari segitiga restitusi itu tidak bisa. Jadi kita harus sebagai guru yang menstabilkan identitas, membuat keyakinan kelas, dan kita harus sebagai manajer bagi murid-murid kita. Jadi inilah mengenai budaya positif. Kita harus menerapkan yang positif terhadap siswa-siswa kita, khususnya di SD Negeri 152977. Jadi kita harus bisa menerapkan ke hal yang positif. Jadi kita sebagai guru itu berbicara yang seperti tadi segitiga restitusi tadi. Jadi kalau ada masalah siswa yang misalnya tidak membawa buku pelajaran, jadi jangan kita bilang kenapa nggak kau bawa bukumu. Jadi kita harus tanya, kita panggil siswa itu, ya, ataupun siswa yang datang terlambat, ya. Jadi jangan kita langsung hukum. Sebenarnya kalau dari pribadi mungkin Bapak Ibu tidak mampu menerapkan seperti itu. Tapi kalau setelah mengikuti dari CGP ini, memang sebagai seorang guru kita harus seperti itu. Jadi jangan menghukum siswa, tapi kita tahu kalau dihukum pasti anak itu akan nanti gini Bu. Kalau misalnya kita hukum, kan kalau kita lihat ada misalnya guru yang contoh kan melihat tasnya aja takut. Pernah kan kita seperti itu kan? Udah datang tasnya di situ. Jadi rasa takut anak itu ada. Jadi kalau dalam segitiga restitusi itu kita tidak bisa seperti itu Bapak Ibu. Jadi inilah kita sebagai guru harus bisa menuntun seperti pemikiran Ki Hajar Dewantara, menuntun siswa menjadi ke arah yang lebih baik sehingga siswa bisa untuk 5 tahun ataupun 10 tahun lagi pasti akan menghasilkan siswa-siswa yang berkualitas. Jadi seperti pengalaman semalam dari Lokakarya, ada katanya siswa ini dulu kalau salah selalu dihukum. Tapi setelah melakukan segitiga restitusi, dia nggak diingat di situ katanya. Jumpa dengan gurunya, terima kasih Bapak, karena setelah bimbingan Bapak saya bisa menjadi hal yang lebih baik. Jadi kalau penghukum itu rendah diri anak itu ada, anak itu merasa seperti down, merasa takut. Jadi kita seperti teman, ya teman. Kemudian kita seperti manajer bagi siswa. Jadi inilah mengenai budaya positif untuk kita terapkan bersama-sama Bapak Ibu. Jadi demikianlah hasil dari pemaparan saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga apa yang saya ucapkan, maaf kalau ada yang kurang. Saya juga selama ini belajar. Mungkin kita bisa bekerja sama, berkolaborasi untuk lebih ke depannya lagi. Terima kasih buat Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih. Ada di sini saya. Ya. Kita juga ada semangatnya ya Bapak Ibu. Iya.
siswa-siswa kita pun akan senang datang ke sekolah ini. Akan nyaman dulu. Nyaman, pengen berlama-lama di sekolah ini. Kalau kita ini dapat kita kembangkan, kita terapkan dalam inilah tujuan kita. Inilah tujuan kita ini. Jadi dengan terus menerus bisa terlaksana kita buat itu. Inilah misi sekolah kita. Mari kita bekerja sama. Sama seperti yang dibuat di situ harus ada. Di situ terlibat orang tua. Di situ sekolah harus orang tua, guru dan siswa juga harus saling sanggup membuat semua persiapan untuk ke sini. Ya kan Bu? Persiapan untuk menuju ke sini. Berarti perangkat-perangkat pembelajaran kita, Pak kita, baru dengan tamat-tamat kita juga kepada tamu atau yang mau mendaftar ke sekolah ini, biar sekolah ini disenangi oleh masyarakat. Jadi itulah di kemarin ini yang saya sampaikan. Jadi dan misi itu dapat kita laksanakan, berarti tujuan sekolah itu, tujuan kita adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan pribadi, akhlak mulia, serta berketerampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Itulah tujuannya. Semoga kita dapat mewujudkannya bersama. Jadi sekianlah yang dapat saya pakai. Mari kita laksanakan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yes. Coba duduknya yang bagus. Perhatikan dulu ya. Duduknya jangan gini sakit. Sudah, kita
Tadi kamu bilang jangan ribut. Kemudian jangan mencuri. Ya. Kalau keyakinan kelas nggak ada yang kata jangan. Iya, menolong teman boleh. Berarti dia termasuk itu apa? Hah? Iya. Kalau menolong berarti dia saling apa itu? Menyayangi, saling menghargai. Nah, kalau jangan mencuri, apa kita bikin? Harus apa dia? Jujur. Kalau dia jujur pasti dia tidak akan mencuri barang atau milik temannya. Nah, kalian bikin dulu di sini, tulis ya. Tulis di sini peraturannya tadi apa? Apa tadi? Jangan terlambat boleh. Jangan terlambat. Apalagi nak? Saling menghormati boleh. Ayo tulis ya. Nanti tempelkan di depan. Kita pilih nanti yang mana yang bagus ya. Tulis itu apa aja peraturannya tadi. Terserah. Yang mana kamu ingat tadi yang udah saya jelaskan. Apa tadi? Tulis jangan. Apa tadi? Ayo ditulis. Jangan apa tadi?
Berarti siapa? Teman. Siapa lagi? Orang tua. Siapa di sekolah? Bapak, ibu, ya. Menyayangi siapa? Teman. Ada Pak boleh bertumbuh? Enggak. Jadi kita buat keyakinan kelas kita menghormati, menyayangi, apalagi datang tepat waktu. Kemudian satu lagi, jujur. Ya, jujur. Ya, jujur. Kalau jujur itu apa? Tidak boleh mencuri. Tidak boleh mencuri ya. Oke. Ya. Udah ya. Oke. Sekarang ayo semuanya perhatikan saya. Perhatikan saya lagi. Oke, sebelum kita akhiri, perhatikan dulu saya ya. Nak. Ayo duduk semuanya. Sebelum kita akhiri, perhatikan dulu saya ya. Oke. Kamu satu. Yes. Kamu dua. Kamu tiga. Kamu empat. Kamu lima. Oke, terima kasih anak ibu semua. Selamat pagi. Kamu kenapa, Nak? Sedang mencari apa tadi saya lihat? Kok gelisah? Saya mencari buku bahasa Indonesia, Bu. Saya lupa memasukkannya ke dalam tas. Oh, begitu. Udah kamu cari tadi di dalam tasmu? Memang tidak ada. Sudah, Bu. Tidak ada, Bu. Tertinggal ya? Iya, Bu. Oh, tidak apa-apa. Kristiana manusia memang pasti punya melakukan kesalahan. Sama seperti saya. Nah, coba ibu tanya, kenapa alasannya kamu tidak membawa buku pelajaran ke sekolah tadi? Saya menonton TV larut malam, Bu, dan menyusun masker di pagi hari. Coba ibu tanya lagi. Ya, baik. Ya, sekarang coba ibu tanya, apa keyakinan kelas yang pernah kita buat di dalam kelas? Masih ingat kamu? Masih, Bu, yaitu kemandirian dan tanggung jawab. Iya, bagus. Sekarang untuk memperbaiki kesalahanmu, apa yang kamu lakukan untuk berikutnya supaya jangan lagi masalah ini terjadi? Saya akan menyusun masker di malam hari sebelum tidur dan mengurangi nonton TV. Iya, bagus. Nah, jadi untuk berkenan itu, maka PR yang kamu tidak kerjakan boleh dikerjakan lagi di buku yang berbeda ya. Nah, sekarang kamu mengerjakannya pada saat jam istirahat ya, Kristiana. Sama-sama. Semoga kamu bisa mengerjakan PR-nya ya. Kamu harus belajar mandiri dan harus tanggung jawab. Silakan duduk. Tadi kamu saya panggil. Tadi saya mendapat laporan. Ya, ada teman kamu itu berkata kasar dengan temannya. Benar itu, Jan? Benar, Bu. Coba tenang dulu ya. Kamu jangan takut ya, karena semua orang pasti melakukan kesalahan. Sama seperti saya juga ya, Nak ya. Iya, Bu. Kenapa
Kenapa kamu melakukan pertanyaan? Karena saya marah, Bu, karena dia yang mengejek saya. Oh, begitu ya. Memang wajar kamu marah ya. Tapi kalau dengan berkata kasar dan menangis, itu sesuai nggak dengan keyakinan keras yang kita buat? Tidak, Bu. Nah, bagus. Coba kalau tidak sesuai, apa keyakinan kelas yang telah kita buat? Coba kamu sebutkan. Saling menghargai, menghormati, dan tidak berkata kasar. Iya, betul sekali. Nah, untuk itu memperbaiki kesalahanmu bagaimana? Apa yang kamu lakukan? Nak? Saya meminta maaf, Bu, dan tidak berkata kasar lagi. Iya, bagus. Nah, sekarang untuk itu kamu meminta maaf dan jangan berkata kasar lagi ya. Baik, Bu, terima kasih. Saya berterima kasih kepada Bu Guru karena tindakan yang saya lakukan tidak membawa buku. Saya akan mengurangi menonton TV dan menyusun masker di malam hari sebelum tidur. Perkenalkan, nama saya Hamizan Hasibuan, kelas 4 SD. Saya telah berdiskusi dengan ibu guru saya dan telah menyelesaikan masalah. Saling menghargai dan menghormati dan bisa mengendalikan diri. Nama saya Arlina Simatupang. Setelah mengikuti kegiatan persentase yang dilakukan Ibu Ardina, saya bisa memahami budaya positif dan keyakinan kelas, dan saya akan menerapkannya di kelas saya dan di lingkungan sekolah, dan akan berkolaborasi dengan rekan sejawat lainnya. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi saya. Saya sangat berterima kasih buat Ibu Ardina. Pak Dedin, saya sudah mengajari keyakinan kelas dan saya sudah membuat di dalam kelas. Terima kasih ya Bu Guru sudah mengajari kami.